Kamu adalah salah satu karyawan yang teladan di kantormu. Kamu adalah orang yang paling diandalkan oleh atasanmu dan teman-teman sekantormu. Karena kapasitasmu sebagai individu itu besar dalam melakukan sesuatu. Dan kamu merasa senang dengan hal tersebut. Banyak pujian berdatangan. Orang silih berganti untuk meminta bantuanmu untuk melakukan ini itu. Tapi lama-kelamaan kamu merasa hal tersebut perlahan-lahan berganti. Yang awalnya senang, lama-kelamaan kamu mulai merasa lelah dan merasa tidak ingin pergi ke kantor dan bertemu rekan-rekan sejawatmu. Kamu merasa dirimu dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk kepentingan pribadi. Lalu tak lama kamu mulai menyalahkan lingkunganmu, rekan-rekan sejawatmu, bahkan atasanmu. Karena kamu merasa ketidakadilan terjadi pada dirimu. Dan kamu merasa mereka semua melakukan hal tersebut kepadamu. Karena ketidaknyamanan tersebut, kamu mulai mencari tahu apa yang terjadi pada dirimu. Kamu mulai searching di internet dan menemukan banyak sekali informasi yang terdapat di dalamnya. Lalu kamu mulai memilah informasi yang masuk ke dalam dirimu. Dan hasilnya adalah kamu tahu bahwa dirimu sedang burn out. Nah, karena sudah mulai sadar sebab kenapa ini terjadi kepadamu, kamu mulai ingin mencegahnya. Lalu kamu mulai menentukan langkah-langkah yang membantumu untuk melakukan pencegahan ke depannya. Karena kamu sadar kamu sekarang cuma butuh istirahat dan melakukan beberapa hal. Dan beberapa hal tersebut adalah: pertama, kamu harus mengenali batas kemampuanmu. Kamu sadar sebelumnya kamu adalah orang yang palu gada. Semuanya mau kamu kerjain sendiri. Karena kamu rasa itu memang adalah tanggung jawabmu dan kamu memang harus mengerjakannya. Tapi kamu sadar sebelum kamu masuk ke kantormu yang sekarang, ada job desk yang dituliskan dalam lowongan kerja. Kamu sadar semua yang diminta rekan sejawatmu dan atasanmu kemarin tidak sesuai dengan job desk yang seharusnya kamu emban. Kamu mulai menentukan batas lingkup kerjamu yang memang bisa di-request ke kamu. Atasan dan rekan sejawatmu mulai bertanya dan kebingungan. Bahkan ada yang sampai kesal atas perubahanmu. Tapi kamu juga memberikan alasan kenapa kamu melakukan pembatasan tersebut. Dan mereka perlahan-lahan mulai paham dengan apa yang kamu lakukan. Yang kedua, kamu harus istirahat sesekali. Kamu punya jatah cuti dan kamu punya waktu libur mingguan yang memang sudah diberikan kantor untukmu beristirahat. Jangan lupa untuk beristirahat, karena ini adalah salah satu part penting dalam menjaga kewarasanmu sebagai manusia. Karena kamu sadar sebelumnya salah satu penyebab kamu menjadi burnout adalah kamu tidak pernah istirahat. Kerja terus. Akhirnya setelah sadar, kamu mulai untuk mengambil waktu istirahatmu. Yang ketiga, kamu harus meditasi. Meditasi tentu punya peran penting dalam pencegahan burnout di kemudian hari. Karena meditasi tujuannya adalah untuk merelaksasi fisik dan jiwamu. Jadi sesekali dalam waktu luang dan liburmu, kamu bertekad untuk meluangkan waktu melakukan meditasi untuk menjaga kewarasanmu. Yang keempat, kamu harus melakukan pola hidup sehat. Kamu sadar betul apa yang kamu lakukan. Kamu jadi sering begadang, kamu mulai tidak peduli dengan apa yang kamu makan, dan kamu tidak pernah berolahraga. Padahal kamu sadar apa yang kamu kerjakan itu penuh stres dan melelahkan. Sehingga seharusnya kamu butuh semua itu. Kamu butuh tidur yang cukup, kamu butuh makanan bergizi, dan kamu butuh untuk berolahraga. Oleh karena hal tersebut, kamu perlahan mulai ingin mengubah kebiasaan burukmu ini menjadi lebih baik karena kamu sadar bahwa kesehatan itu mahal. Dan yang terakhir, kamu harus berteman. Kamu sadar kamu meninggalkan lingkungan sosialmu. Kamu mulai melakukan banyak pekerjaan lembur dan di weekend terkadang kamu masih melakukan freelance untuk mencari pundi-pundi tambahan. Kamu mengakui kamu bekerja keras, tapi terlalu keras sampai kamu melupakan lingkungan sosialmu. Kamu lupa untuk mengobrol, dan yang paling penting kamu sadar bahwa dirimu lupa menjadi manusia. Kamu sadar semua langkah pencegahan tersebut adalah hal yang baik. Jadi kamu mulai melakukannya perlahan-lahan untuk kebaikan dirimu sendiri. Kamu sadar sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, dan kamu mensiasati hal tersebut dengan melakukan kelima hal tersebut.